Hari ini kita akan belajar hal yang sederhana sekali. Saya percaya semua kita pasti merindukan melakukan apa saja yang tertulis. Betul? Ini intinya. Kalau kita punya konsep yang kuat dalam hidup kita, di benak kita, pikiran, di hati kita, bahwa kita ingin melakukan apa saja seperti yang tertulis di kitab suci, maka kita nggak akan salah jalan. Ternyata roh Yahudi itu begitu kuat mempengaruhi gereja. Karena kita tahu orang-orang Yahudi di samping punya hukum Taurat, mereka punya Talmud, mereka punya aturan-aturan tambahan. Ternyata gereja juga begitu, menambahkan aturan-aturan baru yang gak ada di Alkitab. Nah, ini yang menyebabkan kita terpecah belah sampai seperti ini. Tapi kalau kita konsisten pada konsep aku mau melakukan apa saja yang tertulis, berusaha sedapat mungkin yang tidak tertulis cuma karena kata orang, pendapat orang, oh kok sana maju karena itu, jangan kita lakukan. Yang tertulis saja yang kita coba lakukan. Nah, apa yang kita simpulkan? Yang tertulis saja belum semua kita lakukan, masih kita mau tambah yang gak tertulis untuk kita lakukan. Dan justru yang gak tertulis yang seringkali jadi perdebatan sampai hari ini. Betapa goblok dan konyolnya kita ini. Jadi kalau kita melakukan apa saja yang tertulis, aduh hidup ini aman. Berapa kali kita mau pelajari? Mari kita lihat 28 pasal Kisah Para Rasul. Mengapa tidak ada sepotong ayat pun, apalagi satu ayat, nggak ada, sepotong aja nggak ada. Kata saya sepotong itu bagian dari satu ayat. Tidak ada sepotong ayat pun di 28 pasal Kisah Para Rasul itu yang membicarakan soal fasilitas. Ini yang luar biasa. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 mulai ayat 42. Siapa tahu di ayat 41, kalau ada yang bawa Alkitab silakan dibuka. Kisah Rasul 2:41 itu berapa anggota gereja yang pertama di dunia? Yang bawa Alkitab silakan baca. Ayat 41. 3,000 orang ditambahkan hari itu. Oke? Ayat 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, perhatikan, tiap-tiap hari Papa menambah jumlah orang-orang diselamatkan tiap-tiap hari. Ayo kita hitung. Kalau hari pertama 3.000, itu yang ditambahkan karena sudah ada 120 murid lebih dulu, lalu tiap hari ditambahkan. Pernah nggak kita hitungan kasar dalam sebulan jadi berapa gereja itu? Kira-kira aja, nyebut aja angka. Kalau tiap hari ditambahin orang yang diselamatkan, sebulan jadi berapa? Ayo, angka nyebut aja nggak apa-apa. 10.000, oh bisa. Oke, kalau tiap hari 3.000 kali 30, oke, kita kecil 10.000. Ayo kita renungkan. Nah, sampai Kisah Rasul pasal 8, ketika mereka sudah menyebar karena penganiayaan, itu sudah berapa puluh ribu lagi orang percaya itu. Nah, yang mengagumkan begini, saudara, kita harus jujur. Mengapa Petrus sebagai pemimpin tidak pernah sibuk cari gedung untuk kebaktian? Para sadar nggak akan hal ini? Oke lah, 3.000 dulu, nggak usah bilang tambahnya. Gedung besar pada hari itu hanya ada 2 di Yerusalem, Istana Herodes dan Bait Suci. Jawab pertanyaan saya, kira-kira Petrus bentuk panitia nyewa atau tidak untuk mengumpulkan orang? Jawab cepat. Tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, kumpul di mana orang-orang itu? Coba lihat pendeta zaman sekarang, jangan tersinggung saya ngomong apa adanya. Jemaat baru 3 ekor saya sibuk cari tanah. Yang 3.000 ekor saya nggak sibuk sama sekali. Nah, ini kesalahan. Oke, kita berlanjut. Begitu lepas pasal 8, mereka nginjil, mulai digenapi Samaria sampai ujung bumi. Pertanyaannya, sekalipun zaman itu transportasi hanya 3 macam, jalan kaki, unta, atau kereta, termasuk kapal laut. Dah cuma 3 itu. Mengapa tidak ada sepotong ayat pun? Mereka doa malam untuk beli kuda 4, unta 2 untuk penginjilan. Kenapa tidak dibahas sama sekali? Kenapa gereja sekarang bicara fasilitas terus? Bahkan saya menemukan hampir semua gereja hobinya merenovasi bangunan. Hampir tiap bulan ada direnovasi. Coba bayangkan itu. Gereja mula-mula gak pernah sibuk fasilitas. Mereka ngurus orang. Nah, ayo kita lakukan yang tertulis.
Yang tertulis itu selalu sibuk dengan orang, nggak pernah pusing dengan yang lain. Dan kita lihat di Alkitab, justru kalau orang itu kita urus, fasilitas akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau kita memimpin orang, lalu kita konsepnya, orientasinya, sasarannya kepada fasilitas, ini berbahaya. Maka orang-orang yang kita pimpin adalah sapi perah untuk mencapai proyek kita berhasil. Dan ini terjadi dalam gereja sekarang. Maka itu kenapa di gereja umumnya duit tiap hari, karena harus bayar cicilan tiap bulan di bank. Berapa itu? Maintenance, gaji full timer berapa? Ini kalau pendeta nggak ngomong duit terus, siapa nombokin? Akhirnya kemana firman itu? Saya beri contoh. Kenapa hobinya khotbah perpuluhan? Padahal di kata perpuluhan, bukan ayat ya, kata perpuluhan itu hanya ada 30 kali saja di Alkitab. Bukan 30 ayat, 30 kali saja disebut di Alkitab. Tapi bisa khotbah tiap minggu. Bahan dari mana itu? Itu menakutkan sekali. Maka itu kita harus sadar. Orang, mengapa Kores? Oh, kita buka Yesaya 44-45. Oh, itu mengagumkan sekali. Mengapa Kores, satu-satunya raja kafir yang bukan Israel, bukan Yehuda, bukan Israel, yang dihormati, diangkat, ditinggikan, dan diberi 12 janji yang tidak pernah Yahweh berikan kepada siapapun juga. Salomo dan Daud pun gak pernah dapat janji sehebat Kores. Dan dibaca pasal 45 kitab Yesaya ayat 1 sampai ayat yang berapa itu. Pertama saya belajar itu, saya tertariknya, Papa kenapa? Ini kan raja kafir, tapi Papa beri janji sehebat itu. Ternyata di pasal 44 mulai 24 sampai 27 kalau tidak salah. Saudara lihat nanti, pokoknya bagian terakhir pasal 40. Ternyata Kores adalah satu-satunya raja, baik di antara orang Yehuda, orang Israel maupun raja kafir, punya inisiatif supaya Yerusalem dibangun kembali dan bait suci dibangun. Di situ saya malah tertarik. Apa? Kenapa? Hanya karena seorang punya motivasi dan inisiatif membangun kembali rumahmu, lalu Papa beri dia janji yang begitu hebat pada orang kafir. Bahkan sampai ada satu kalimat, Kores, engkaulah gembalaku. Punya huruf besar. Itu bertahun-tahun saya meneliti kata itu, engkaulah gembalaku. Kok bisa? Bukankah Daud gembalanya? Kepada Daud pun Tuhan gak pernah berkata, engkau gembalaku Daud, engkau gembala Israel. Tapi kepada Kores dia berkata, engkaulah gembalaku. Coba saya lihat itu, ada bahasa Inggris juga, nanti bisa dilihat. Gara-gara pewahyuan ini saudara, kenapa sejak tahun 72 saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini, saya tidak pernah sibuk dengan gedung gereja. Dengan itu tidak, karena saya tahu saya harus membangun orang, bukan bangun fasilitas. Ya, ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Pasal 44 ayat 28, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Inggrisnya ayat 28 ya. The slaves of Sidon, he is my shepherd. Ya, my shepherd, betul. And will accomplish all the enemies. He will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundations remain. Ini yang menyebabkan Kores dapat kepercayaan, kemuliaan, semuanya. Hanya karena dia punya inisiatif, dia punya kerinduan. Yerusalem dibangun, itu kota damai. Kenapa Matius 5 Yesus berkata, satu saja ciri dan tanda anak-anak Tuhan kalau kita membawa damai. Kita harus mengakui gereja sekarang membawa perpecahan. Karena masing-masing berkata aku paling benar, maka enggak pernah gereja membangun Yerusalem. Bait suci bukan gedungnya. Perjanjian baru merubah semuanya itu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi kalau kita membangun orang itu berkenan kepada Bapa, maka kita akan dapat kemuliaan. Itu sebabnya apa yang saudara kerjakan sekarang, kerjakan terus. Jangan pusing dengan apa yang gereja katakan, biar itu urusan mereka. Kalau kita tahu ini kebenaran, lakukan sungguh-sungguh. Kita harus mengutamakan orang dalam segala hal. Saya mau beri bukti bagaimana Tuhan Yesus mengutamakan orang. Itu luar biasa. Matius 14 ayat yang ke-13. Saya percaya, saya tidak tahu karena sampai hari ini buku pun saya belum pernah baca tentang tulisan ini. Bahkan pendeta-pendeta saya sering ke seminar KKR, belum ada yang pernah